2 Korintus pasal 4. Ayat pertama sampai ayat 18. Dalam tabernakel itu terkena buli-buli emas berisi mana. Sebuah buli-buli yang ditempatkan di dalam peti perjanjian bersama dengan tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah, dan 2 log batu bertuliskan 10 hukum. 3 alat yang ada di dalam peti perjanjian. Salah satu adalah buli-buli emas berisi mana. Kita baca ayat pertama, 2 Korintus 4, ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Menerima pelayanan itu oleh kemurahan Allah, bukan oleh kekuatan kemampuan kita. Menerima pelayanan dari Allah itu merupakan kemurahan Allah. Itu sebabnya di dalam melayani Tuhan yang firman Allah katakan menderita. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Menerima pelayanan itu karena kemurahan Allah, bukan karena kita mampu, kita kuat, kita pandai, tidak, tapi karena kemurahan Allah. Itu sebabnya kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, menerima pelayanan itu karena kemurahan Allah. Dan di dalam melayani kami tidak tawar hati. Sebab tawar hati itu pada masa kesesakan, kalau kita tawar hati, maka kuasa kita menjadi kecil. Amsal 24. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau pada masa kesesakan, trouble, kemudian kita tawar hati, maka kuasa kita menjadi kecil. Iya. Itu sebabnya firman Allah katakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kami tidak tawar hati.
Oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Menerima pelayanan itu berarti menjadi pelayan Tuhan. Pelayanan apapun yang kita terima itu karena kemurahan Tuhan. Berusaha yang belum ada bagian melayani untuk melayani, sebab pelayanan itu merupakan kemurahan. Orang yang melayani itu, firman Allah katakan, sebagai pelayan-pelayan dari Tuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-5. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Apolos lain, Paulus lain, kita lain, pelayan Tuhan yang menjadikan orang lain percaya pada Tuhan. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Lain Paulus, lain Apolos, lain nabi-nabi yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, pelayan-pelayan yang lain. Masing-masing Tuhan berikan jalan kepadanya untuk menjadikan orang lain percaya kepada Tuhan. Kami tidak tawar hati melayani, jangan jemu, iya, jangan tawar hati menjadi jemu. Lukas 18, untuk berhasil Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita tidak jemu-jemu, sebab melayani rutin sama begitu bertahun-tahun bisa menjadikan seseorang jemu. Kalau pekerjaan dunia, seseorang bisa merubah, mencari tantangan lain. Tetapi kalau melayani Tuhan, walaupun secara lahiriah semakin merosot, itu merupakan suatu pelayanan yang tidak pernah tawar hati, jemu, tidak. Apapun keadaan kita,
Dan memang yang bisa menjadikan orang tawar hati, jemu, adalah penderitaan. Apalagi kalau secara lahiriah merosot, kalau di dalam dunia orang yang merosot begitu, dia mencari jalan lain dengan pengharapan mendapatkan yang lebih baik. Tapi kita yang melayani Tuhan, di saat-saat menderita, kalau kita tawar hati, maka kuasa kita menjadi kecil. Kita berdoa ragu-ragu, kita mengerjakan sesuatu ragu-ragu, mempersembahkan pujian ragu-ragu, memainkan musik ragu-ragu, memberitakan firman ragu-ragu. Kalau kita tawar hati, sebab itu sekalipun penderitaan itu nampaknya bertambah, semakin merosot secara lahiriah, Rasul Paulus katakan, kami tidak tawar hati, sebab pelayanan kepada Tuhan itu bukan untuk sekarang. Orang bisa tawar hati kalau melayani itu dengan maksud persoalan sekarang. Makan, minum, pakai. Dan kalau seorang, apalagi hamba Tuhan, merosot dalam hal itu, dia bisa tawar hati, yang kemudian menjadikan dia kuasanya kecil, dan semakin merosot dan semakin merosot. Itu sebabnya kita tidak kaget beberapa hamba Tuhan itu menjual gerejanya, pindah tempatnya. Beberapa hamba Tuhan datang kepada Om Yo, Om, di tempat itu saya bukan panggilan. Om Yo balik bertanya, di mana kamu dipanggil? Kalau tujuan kita untuk perkara-perkara dunia, perkara-perkara lahiriah, sebagai hamba Tuhan kita bisa gagal. Sebab seorang hamba Tuhan itu ada pengalaman menderita, sebagaimana Yesus, begitu juga muridnya, begitu juga pengikutnya. Tuhan Yesus menderita pertama-tama soal lapar, makan, ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan orang lapar mudah untuk tawar hati. Kalau bukan oleh panggilan, kalau bukan oleh kekuatan dari Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan memang ujian yang pertama adalah soal makan.
Saudaraku, sebaliknya tawar hati, firman Tuhan katakan, mari kita berbuat baik. Walaupun dalam masa-masa kesukaran. Almarhumah Ibu Tante Ani, Ibu Iniwono berkata pada kami, Victor, Kori, bukan saat kamu diberkati berbuat baik, tapi justru saat kamu kekurangan. Saat kamu kekurangan, kamu belajar berbuat baik. Bukan saat kamu diberkati. Galatia 6 ayat 9 dan ayat 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pada waktu mana kita menjadi lemah? Pada waktu kesukaran, kita tawar hati. Kuasa kita menjadi kecil, lemah. Berbuat baik pun bisa saatnya menjadi lemah. Kalau berbuat baik itu dari kita. Tapi kalau kita dipanggil untuk berbuat baik, maka kita akan melakukan itu terus dan terus dan terus. Tuhan Yesus memberi contoh Lukas 18, seorang perempuan janda. Berkali-kali dia datang pada hakim itu, hakim yang tidak takut akan Allah. Itu perbuatan-perbuatan yang terus-menerus. Tidak tawar hati, tapi ada kekuatan untuk melakukan itu, melakukan itu, melakukan itu. Begitu juga berbuat baik. Kalau kita tidak menjadi lemah, seringkali kita diizinkan menderita oleh karena berbuat baik. Di sana seringkali kesempatan iblis memakai atau membimbangkan kita untuk supaya kita tidak berbuat baik. Kalau kita jadi lemah, kita tidak akan menuai, firman Allah katakan. Kita nanti menuai kalau kita terus dan terus berbuat baik, jika kita tidak menjadi lemah. Sebab itu, dalam berbuat baik, jangan berpikir perbuatan baik apa kita sudah perbuat,
berapa banyak kita jangan, tapi lakukanlah itu seperti pakaian imam. Sebab 2 Korintus 4 itu bicara buli-buli emas berisi mana. Seorang imam, dia berbuat baik itu bukan insidentil. Maunya Tuhan kita berbuat baik itu seperti orang jalan, melangkah, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Sudah berapa jauh kita jalani, kita tidak pernah perhitungkan. Sudah berapa banyak langkah kita jalani, kita tidak pernah menghitung. Berapa banyak langkah seseorang berjalan, bertambah usia sejak kita masih 9 bulan, 11 bulan mulai belajar berjalan, itu sudah melangkah dan melangkah dan melangkah, bahkan sampai kita lanjut usia terus melangkah, terus berbuat baik, terus mengerjakan pelayanan kepada Tuhan. Sebab melayani Tuhan itu suatu perbuatan baik. Firman Allah katakan, kalau seseorang menginginkan menjadi gembala, maka dia menginginkan pekerjaan yang baik. Seringkali orang gagal melayani, atau seringkali orang tidak mau melayani, seringkali karena melihat penderitaan. Sebab melayani itu cenderung menderita. Tidak ada pelayanan pada Tuhan tanpa penderitaan. Tidak ada. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Penderitaan itu macam-macam. Ada yang penderitaannya fisiknya tidak seperti orang lain, bisa jalan kuat, bisa ini, bisa itu. Semua ada penderitaan. Ada yang penderitaan ekonominya, masing-masing ada derita. Mengikut Tuhan itu ditandai penderitaan. Tapi firman Allah katakan penderitaan itu ringan. Apapun yang kita alami. Kalau seseorang hidup umur panjang, ya bahkan bisa mungkin 100 tahun, 1 abad, ya seperti saya lihat di televisi, seorang yang dianggap oleh Guinness Book orang tertua di dunia, orang Jepang, toh juga akhirnya finish, mati. Dan dia mati tidak dalam tubuh yang kuat. Dia mati sudah tidak berdaya. Tidak berdaya itu berapa tahun tidak dikatakan. Tapi Musa dia berkata umur manusia 70 tahun. Kalau dia lebih menderita, walaupun kita lihat seseorang itu pada usia
sudah lanjut, sudah usia tua, seakan-akan dia senang terus. Tidak. Firman Allah tidak pernah bohong. Manusia itu 70 tahun, selebihnya itu dia menderita. Iya. Sekalipun Musa itu berusia 120 tahun, tapi dia sudah mengatakan 70 tahun, selebihnya menderita. Jadi kalau dilihat dari umur Musa 120 tahun, 50 tahun dia bertambah umurnya itu dalam kesukaran. Sangat kesukaran. Bahkan saya sering mengatakan, sekalipun dia nabi, sekalipun dia bertemu dengan Allah di atas gunung Sinai, tapi kalau Tuhan izinkan menderita, dia menderita. Bahkan pada saat-saat akhir sangat menderita. Sebab dia mengikut Tuhan, memimpin Israel 40 tahun di padang belantara menuju negeri perjanjian Kanaan, tapi pas sudah mau masuk, dia tidak bisa masuk. Lihat kegagalan pada akhir. Iya. Kalau saudara mengikuti berita, berapa banyak orang yang mau umroh, akhirnya gagal, kecewa. Sudah dekat, malah ada yang sudah di daerah sana sudah dipulangkan, Turki apa dipulangkan. Kecuali yang sudah sudah masuk, ya akhirnya dimintakan kelonggaran. Akhirnya mereka menyelesaikan sampai di Madinah. Tapi yang lain, ada yang sudah di Bandara Soekarno-Hatta, tiba-tiba menerima pengumuman tidak boleh masuk. Sangat kecewa. Saat itu saya sering mengatakan kita bersyukur kita bisa memasuki Kanaan. Dan saya sangat merindukan untuk mengalami kedua kali kalau Tuhan izinkan panjang umur, masuk di negeri perjanjian yang Allah khusus janjikan bagi Israel. Walaupun sekarang ada berita orang Indonesia ditolak, jadi warga negara Indonesia ditolak, tidak boleh masuk. Kalau tidak salah dengar itu oleh karena orang Indonesia, berapa orang itu ditolak memasuki, orang Yahudi, orang Israel memasuki Indonesia ditolak. Ya, akhirnya Israel balas. Saudaraku, sikap pembalasan ini, Israel ini mata ganti mata, ya, nyawa ganti nyawa. Ya. Itu sebabnya Tuhan khusus mengajarkan firman Allah. Jangan kamu membalas, ya. Tapi kita mengerti karena Israel belum menerima Tuhan. Saya katakan kepada kaum muda kemarin, ya bagaimana Israel mau percaya? Orang tukang kayu, papanya tukang kayu, ya tiba-tiba bilang saya anak Allah. Ya.
bagaimana Israel mau percaya? Sedangkan Tuhan katakan, sebelum Musa ada, aku sudah ada. Mereka juga tidak percaya. Sampai sekarang. Iya. Berapa banyak Israel tidak percaya? Kalau di antara kita tiba-tiba ada satu orang, ya aku anak Allah. Waduh, orang langsung itu palsu, itu apa. Ya itu begitu dulu. Kita bersyukur karena kita menerima kemurahan kasih karunia Tuhan untuk menjadi bagian dari kerajaan anaknya Yesus, kata firman Allah ya. Rasul Paulus malah mengatakan, jangan menjadi tawar hati melihat kesengsaraan. Ya. Jangan, tak usah jauh-jauh, karena saya karena lihat penderitaan papanya, dia hamba Tuhan itu dia mikir-mikir, iya saudaraku. Tapi saya percaya hamba Tuhan itu panggilan. Satu saat kalau Tuhan panggil, tidak ada yang bisa membantah ya. Efesus 3 ayat 13. Efesus 3 ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Dikatakan, wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory. Itu adalah kemuliaan. Jangan kamu tawar hati melihat sengsaraku, tribulation. Karena sengsaraku itu adalah kemuliaanmu. Saudaraku, Rasul Paulus tidak ragu mengatakan mengikut Yesus ditandai dengan sengsara. Dia sendiri menderita. Sebab penderitaan itu memang merupakan bagian. Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Ya, itu pertama-tama. Ya, mengikut Tuhan itu ditandai dengan penderitaan. Mengikut Tuhan ditandai dengan sengsara. Saya tekankan soal sengsara. Kalau senang, ya
itu sudah pasangannya sengsara. Iya. Menderita itu bisa menjadikan seseorang menjadi tawar hati. Dua Korintus pasal 2. 2 Korintus pasal 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Saudaraku, 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 17 itu dalam tabernakel itu terkena dupa. Jadi tidak mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Itu merupakan dupa di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yesus berbau harum karena persembahannya. Tidak mencari keuntungan dari firman Allah, itu suatu korban. Pada 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua kita baca. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Rasul Paulus katakan, tidak ada sedikit pun keinginan tadi mencari keuntungan oleh karena firman. Di sini berlaku licik atau memalsukan firman Allah. Seringkali orang berlaku licik, memalsukan firman Allah karena apa? Karena penderitaan, karena kekurangan, karena kemiskinan. Ayat 3, 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Iya. Kalau Injil itu masih tertutup juga, tidak dimengerti,
itu tertutup bagi orang yang akan binasa. Kalau orang sengaja menutup telinganya untuk tidak mengerti firman, sama dengan membawa dirinya untuk binasa. Ada orang-orang yang memang tidak suka dengar firman Allah. Secepatnya ada firman, mereka memalingkan telinganya. Tidak mau memperhatikan firman. Firman Allah katakan, kalau kita memalingkan telinga kita dari mendengarkan firman, maka doa pun menjadi kebencian pada Tuhan. Kalau orang tidak mau dengar firman, berdoa itu kebencian pada Tuhan. Memalingkan telinga dari mendengar firman. Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ia meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Amsal 28 ayat yang ke-9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Doanya adalah kebencian, kekejian bagi Tuhan. Kalau orang tidak mau dengar firman. Saya ngeri kalau orang menutup telinganya dari firman, ya. Kalau manusia dia tidak mau dengar, barangkali tidak ada sanksinya. Tetapi kalau tidak mendengar firman, sudah tentu itu menyakitkan hati Tuhan. Kita berbicara pada seorang tidak perhatikan, kita tidak senang, apalagi Tuhan.
pada 2 Korintus 4 ayat 3, Injil tertutup bagi mereka yang akan binasa. Jadi kalau orang tidak mengerti firman atau tidak mau mengerti, mengeraskan hatinya, dia menempatkan dirinya pada orang-orang yang akan binasakan. Ada beberapa hal yang merupakan salah satu itu, yaitu kebinasaan kalau orang matanya dibutakan oleh ilah sama ini. Dalam 2 Korintus tadi pasal 2 Korintus pasal 2 ini juga kematian, ya, ayat 14 sampai 16, 2 Korintus 2. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, Orang mereka yang binasa, teruskan. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Rasul Paulus katakan, siapa yang dapat menunaikan tugas demikian? Karena tugas melayani Tuhan itu ditandai dengan derita. Itu juga bau kematian bagi yang dikatakan, bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Tetapi bagi orang yang akan binasa, pemberitaan firman itu memang bau kematian. Ada juga satu perkara yang menjadikan seseorang jika tidak menerima itu binasa, ya. Satu Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Iya, pemberitaan harus menderita, salib. Dikatakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Iya, tapi bagi kita adalah kekuatan Allah. Pemberitaan salib itu dikatakan untuk orang-orang Yahudi batu sandungan dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan.
Tapi untuk mereka yang dipanggil, itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 23, 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus yang tersalib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Memang ada orang-orang yang menganggap pemberitaan tentang salib itu kebodohan, tentang sengsara itu kebodohan. Orang lebih cenderung senang, orang lebih cenderung bebas, ya, bebas dalam mengikut Tuhan. Ya, saudaraku, saya tadi lihat ada orang beribadah dengan, waduh, pakaiannya begitu, ya, yaitu mereka punya cara, ya. Karena kalau memang hanya begitu, ya, saudaraku, Kristen itu bagaimana, ya, saudaraku? Saya pernah cerita pada saudara, satu saat saya beribadah di Manado, satu gereja besar memang, banyak jemaatnya. Tapi saya kaget, hampir semua doa itu wanita. Nanti doa untuk firman ibu ini, setelah firman ibu ini, waduh, iya, mau dibawa kemana ini jemaat? Tapi sekali lagi itu masing-masing punya pelayanan, tapi kita tidak. Imam-imam dulu itu memang firman Allah sendiri yang menentukan. Seorang imam dia berpakaian begini, seorang imam besar berpakaian begini. Bahkan pakaian imam besar itu dari kepala ditutup, iya. Tidak sama. Saya ingat saya punya oma, pakaian gereja tidak boleh dipakai main, tidak boleh dipakai pergi sana, pergi sini. Pakaian gereja itu ganti dulu baru boleh. Iya. Kalau sekarang lain, ya kita tidak bisa. Ada kecenderungan mau bebas. Iya. Manusia cenderung mau bebas berpakaian, bahkan sampai pernikahan juga bebas, mau bebas, ya. Saudaraku, memang tidak mudah mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, iya. Saya pernah saksi pada saudara, saya kira cuma saya yang tidak setuju sidang jemaat itu pakaiannya terangkat sehingga pusarnya itu kelihatan. Iya,
Saya kira cuma saya yang tidak izinkan itu. Ya, ternyata saya baca di satu majalah atau apa di Italia, seorang pendeta sedikit jadi bimbang karena sidang jemaatnya, apalagi yang muda-muda itu masuk, ya pusarnya itu kelihatan. Waduh, dia tidak ngomong, akhirnya dia tulis di sebuah papan, dia taruh di depan gereja, Tuhan sudah tahu pusarmu, tidak usah engkau tunjukkan. Iya, dia tidak bisa ngomong. Saya memang tidak mudah, saudaraku ya. Almarhum Pendeta Pongdo Walema pernah beritahu pada kami, saat saya berpegang didikan almarhum Pendeta Yuwono, kalau begitu tidak boleh. Iya, tegur langsung. Almarhum Pendeta Pongdo Walema bilang, Tok, saya panggil-panggil, saya cuma itu panggilan saya kecil. Tok, kalau Om Yon tegur, keluar 30 masih banyak sisa. Tapi kalau kita tegur, keluar 10 habis jemaat. Saya pikir benar juga ya. Jadi ada yang bernubuat, ada yang, hai anak-anakku, saya sudah gregetan. Iya. Om bilang jangan, biar aja dia dengar firman. Nanti firman yang merubah dia. Om bilang ya. Lain caranya. Kalau Om Yo ada nubuat tidak benar, dia langsung tegur. Saya minta saudara itu diam. Almarhum berpegang, kalau saya biarkan satu begitu, nanti roh itu berpindah pada yang lain. Jadi orang-orang kira boleh. Iya. Tapi ya itu, almarhum Pendeta Pong lain. Kalau tegur satu, kita tegur satu keluar 30, ya Om Yo belum tak kelihatan. Tapi kalau kita keluar 10 habis. Saya mengalami itu. Iya, masih muda, masih waduh radikal. Sampai ada yang pernah bilang saya, Om Victor ini mujahidinnya Kristen katanya. Iya, radikal. Sidang jemaat cuma sedikit, tiba-tiba ada bernubuat, hai anak-anakku. Wah, saya ingat Om Yo, saya langsung tegur. Saya minta saudara itu diam. Memang dia diam. Minggu depan diam. Bukan diam, itu diam orangnya tidak ada. Sekeluarga semua habis, tinggal anak dua kecil. Sekeluarga besar itu keluar semua. Memang diam, tapi ya itu. Tinggal anak dua kecil. Saya mau ajak nyanyi sekolah minggu, ini kebaktian umum. Saya mau saudara-saudara, ini anak kecil. Waduh, waktu itu ya. Melayani Tuhan menderita. Saya lihat sekarang daerah yang saya pernah layani sudah dilewati jalan tol. Kalau dulu saya jalan kaki itu jalannya cuma bisa untuk roda.
saking menderita sampai sempat berpikir untung Tuhan tidak ikuti pikiran saya. Sempat berpikir, aduh kalau jalan ini kemudian ada kelapa jatuh di kepala, sudah orang terus bilang, aduh itu pendeta mati karena melayani Tuhan. Pikiran itu. Pernah melewati sungai banjir, dia berpikir, aduh kalau hanyut ini ketemu di Kuala Jengki, orang bilang, oh, itu pendeta itu, waduh, pendeta melayani hanyut. Nah, tapi untung Tuhan tidak dengar. Coba kalau Tuhan dengar, iya, kamu mau begitu? Iya, saya minta ampun pada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus katakan, setiap hari mengikut Yesus itu menderita. 2 Korintus 4. Ayat yang ke-8 dan sampai 10. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Senantiasa. Penderitaan itu menurut pengajaran mempelai, ya itu pakaian. Saya bersyukur saya ikuti Om Yo lama, jadi dalam hal pengajaran itu Tuhan ingatkan saya selalu. Dalam Matius 18 itu dalam tabernakel terkena pakaian imam besar dan imam-imam. Matius 18 itu ayat pertama sampai ayat 5 pakaian imam kerendahan, pakaian kerendahan. Iya. Tetapi ayat 6 sampai ayat 10 pakaian sengsara. Jadi sengsara itu pakaiannya imam. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah bisa dilihat dari semula tidak jadi. Iya. Iya. Almarhum Pendeta Luteis pernah bersaksi, saya juga pernah berkali-kali cerita di gereja di Raja Wali, kaca. Iya. Ada satu hamba Tuhan, dia lewat itu, mau masuk dia lewat, tiap dia lihat kaca, ada kaca, Om Pendeta Van Hessel panggil Om Tetes, Karel, Om Tetes namanya Karel. Iya, kamu lihat itu tidak akan jadi hamba Tuhan. Iya. Saudaraku ya, jadi dari semula memang bisa dilihat. Melayani Tuhan kalau lihat makan ini, makan itu, makan itu lagi. Waduh, jangan harap menjadi hamba Tuhan kalau tidak mau menderita. Hamba Tuhan gagal itu karena tidak mau menderita, itu saja kuncinya. Bahkan sampai mati Tuhan Yesus, bukan menderita saja, dia mati dalam sengsara. Tuhan Yesus bukan mati enak. Dia yang begitu berkuasa, dia yang bisa menjadikan apapun, dia Allah, dia menciptakan segala sesuatu. Tanpa dia, kata Rasul Yohanes, tidak ada barang sesuatu.
Tapi karena dia melakukan kehendak Bapa, dia hancur. Kalau dalam saat dia memberitakan firman 3 tahun kurang lebih, dia mengadakan banyak mujizat, bahkan orang mati bangkit. Tapi menjelang akhirnya, beberapa hari terakhir, mulai dia dari Getsemani, katakan hari terakhir, dari Getsemani dia menderita. Dia dihajar, dia dipukul, dia diludah, dia ditampar, dia ditendang. Kalau saudara pernah menonton The Passion, waktu ada orang-orang yang tidak tahan melihat itu, terlalu menderita. Saya baca di surat kabar, orang Yahudi datang kepada Paulus dan mengatakan, kami bangsa Yahudi tidak melakukan seperti itu. Itu tidak benar. Paulus jawab, yang benar lebih sengsara dari ini. Ini belum apa-apa. Karena memang film jadi pukulannya tidak. Tapi Yesus bukan film. Dia hancur. Dia dipukul-pukul benar. Dengan cemeti yang ada paku. Tiap cemeti 3 cabang, tiap cabang itu 13 paku. Nah itu 39 paku, tidak boleh 40. Kalau sekali pukul 40, hukum Taurat mengatakan bebas. Jadi orang Yahudi itu bikin 3, supaya pukul berapa kali tetap 39, tidak sampai 40. Dan kita semua tahu bagaimana dia hancur. Bahkan kalau dia masih hidup, lebih hancur lagi. Mungkin tombak bertubi-tubi di sana sini. Dia sudah mati cuma 1 kali tombak dirusuknya. Tapi itu memang sudah dinubuatkan. Dia ditikam. Iya. Saya selalu mengatakan itu sebabnya ketika dia berkata, Bapa, dalam tanganmu aku menyerahkan rohku, langsung. Saat dia berkata, Bapa, dalam tanganmu aku menyerahkan rohku, langsung diterima oleh Bapa. Langsung nyawanya diterima. Saat Bapa sudah lihat bagaimana dia menderita, bagaimana anakku disengsara. Sudah begitu masih mau dipatahkan kaki, tapi karena lihat sudah mati tidak dipatahkan kakinya. Tapi seorang laskar menombak. Bapak itu hikmatnya tinggi sekali. Dia lihat cukup anakku menderita. Kalau dia menyerahkan nyawanya, dalam tanganmu aku menyerahkan nyawa, Bapak belum ambil, Bapak belum terima. Dan dia masih bernafas. Entah berapa banyak lagi sengsara yang akan dia terima. Entah berapa banyak lagi tombak yang saya pasti mau pukul sudah tidak bisa, dia di atas, dia cuma jalannya cuma tombak. Iya. Betapa besar kasih Allah. Betapa besar. Saya mengatakan Bapak juga, kalau dilihat dari manusia, Bapak menderita. Sebab itu waktu Yesus mati, langit Kalvari itu, Bukit Tengkorak itu gelap mulai jam 12 sampai jam 3 petang. Seperti Bapak tidak melihat anaknya mati. Dia hancur untuk menebus kita.
kita kehidupan Kristen bisa senang-senang, tidak menderita seperti lain-lain banyak ritual yang harus mereka kerjakan untuk salah satu saya baca itu orang Tibet membawa persembahan dari rumahnya itu, mereka merayap sampai di atas puncak kuil di mana menjadi tujuannya dia untuk mencapai. Orang Israel mempersembahkan 1/10 merangkak di kaki imam besar. Iya. Tapi kita karena kasih Allah, Tuhan pimpin kita, Tuhan ajar kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Saya